Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan. Masih bersama Bung Jas Bimasena dalam acara Monika Berita dan Informasi. Baiklah, untuk sejenak akan saya bacakan berita-berita untuk Barito Timur dan sekitarnya. Dan Anda bisa dengarkan di 92,9 FM dan 98,8 FM dalam Monika Berita dan Informasi. Dan untuk rekan-rekan yang kebetulan tidak bisa mendengarkan untuk hari ini, silahkan Anda klik di YouTube kami di Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Dan baiklah, akan kita bacakan Monika Berita dan Informasi. Dan untuk rekan-rekan yang berada di Ampana sekitarnya, Anda bisa mendengarkan di 98,8 FM. Tamiang Layang, selesaikan tes pembagian jurusan IPA bagi murid baru. Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN 1 Tamiang Layang, atau yang lebih dikenal SMA Sayang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah menyelesaikan tes pembagian jurusan IPA bagi murid baru. Ketua Panitia Tes Pembagian Jurusan IPA, Betty, mengatakan awal pendaftaran lebih dari 220 siswa yang mendaftar, ditargetkan untuk siswa kelas IPA-nya 114 siswa. Ternyata di waktu daftar ulang dan tes ada beberapa orang yang mundur. Kita tidak tahu juga penyebabnya, mengapa ada siswa yang mundur. Jadi pembagian siswa untuk jurusan IPA dan IPS tidak imbang. Awalnya dari 141 siswa jurusan IPA yang diambil hanya 114 orang, dan saat tes pertama ada 7 orang siswa yang nilainya sama. Oke, Anda masih bersama kami di seluruh bangsa Anda di Monika Surya Barito FM. Sementara itu, Dewan minta pemerintah Kabupaten Barito Timur segera koordinasikan tempat isolasi COVID-19. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Barito Timur meminta dan mendorong gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk segera mengkoordinasikan tempat isolasi pasien COVID-19. Mengingat saat ini tempat isolasi sangat penting dan mendesak karena ada kecenderungan terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di daerah ini. Oleh karena itu, kami meminta pihak eksekutif dalam hal ini GTPP COVID-19 segera mengkoordinasikan dengan para pihak sehingga mendapat izin tempat isolasi, kata Wakil Ketua 1 DPRD Barito Timur Arianto S. Muller melalui WhatsApp di Tamiang Layang. Arianto mengatakan adanya penolakan warga terhadap rencana penggunaan rusunawa di Longkang Jaar tersebut sepertinya ada komunikasi yang tersumbat. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi sangat diperlukan untuk mencari solusi terbaik sehingga tempat isolasi itu ada dan bisa dipergunakan. Kita sangat prihatin dengan masalah ini, apalagi saat kita langsung komunikasi dengan Kadis Kesehatan dan beliau sangat prihatin, tetapi tetap Dewan mendorong supaya cepat dicarikan solusi imbuhnya. Dikatakan Arianto, pihaknya dalam hal ini DPRD Barito Timur sangat prihatin dan khawatir apabila tidak segera dicarikan jalan keluar berdampak pada kinerja gugus tugas sendiri, apalagi saat ini RSUD Tamiang Layang sudah penuh dan tidak sanggup untuk menampung pasien COVID-19. Sementara di grafik kasus yang ditemukan terjadi angka kenaikan.
menegaskan PPDB SMPN 2 Tamiang Layang memakai protokol kesehatan. Dalam upaya mendukung dan menjalankan anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, penerimaan peserta didik baru PPDB di Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 2 Tamiang Layang menggunakan serta menerapkan protokol kesehatan. Semua proses dan penerima peserta didik baru PPDB yang kami lakukan menggunakan prosedur protokol kesehatan, seperti mewajibkan para calon siswa atau orang tua siswa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, kata Kepala Sekolah SMPN 2 Tamiang Layang di Jawiten, Joko Susilo Utomo di Tamiang Layang kemarin. Lebih lanjut, Joko mengatakan bahwa untuk penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama atau SMPN 2 Tamiang Layang dilaksanakan secara tatap muka, sebab saat dibuka secara online banyak calon peserta didik tidak memiliki handphone yang memadai dan sinyalnya pun berkendala. Ditambahkan, di saat ini karena keterbatasan kepemilikan alat atau sarana komunikasi berupa handphone serta belum memadainya sinyal di Desa Jawiten, ini membuat pendaftaran peserta didik baru dilaksanakan secara manual atau tatap muka. Kegiatan penerimaan peserta didik baru dimulai dari tanggal 2 sampai 10 Juli 2020 mendatang. Setelah dibuka pendaftaran peserta didik baru, para anak calon anak didik dan orang tuanya sangat antusias untuk mengambil formulir dan sekaligus mendaftarkan anaknya setelah dibuka penerimaan peserta didik baru. Banyak sekali orang tua ataupun calon siswa yang datang untuk mengambil formulir dan banyak juga langsung mendaftar. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda. Baiklah, sebelum kita lanjutkan menikah berita dan informasi, akan saya sampaikan kepada rekan-rekan yang belum sempat monitor atau mendengarkan berita di kesempatan ini, silakan Anda untuk klik di YouTube atau kunjungi di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur, Anda akan mendapatkan informasi lebih lanjut di sana. Dan baik, akan kita lanjutkan menikah berita dan informasi. Memantau realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar rakor virtual. Kita lanjutkan dalam rangka memantau dan mengetahui realisasi penggunaan anggaran selama semester 1 tahun 2020, jajaran pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi rakor virtual via Zoom Cloud Meeting. Rakor realisasi APBD semester 1 tahun 2020 ini dipimpin langsung oleh Bupati Ampera Ayemi Bas dan Rujab Bupati setempat pada hari Senin ini, dan diikuti oleh semua kepala OPD, camat dan lurah se-Kabupaten Barito Timur di kantor masing-masing. Rakor realisasi APBD semester 1 tahun 2020 ini dilaksanakan sebagai sarana mengetahui berapa serapan anggaran sebagai bahan evaluasi dalam menghimpun data guna persiapan memulai tahapan penyusunan APBD perubahan tahun 2020, kata Bupati Barito Timur Ampera Ayemi Bas dalam menggelar rakor tersebut. Lebih lanjut, Bupati Ampera mengatakan rakor ini juga digunakan untuk sarana koordinasi dan melakukan evaluasi tahap realisasi anggaran, memacu kinerja seluruh perangkat daerah ke depan. Dalam rangka virtual tersebut disampaikan realisasi pendapatan oleh Bapeda dan realisasi belanja dan transfer dari BPKAD. Pihaknya juga mengharapkan segala sesuatu yang telah menjadi perhatian diantaranya berkaitan pandemi serius untuk disikapi.
Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda di 92,9 FM dan 98,8 FM. Dan juga di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Kita lanjutkan untuk Monika Berita dan Informasi. Beralaskan daun pisang, Satgas TMMD menunaikan salat seakan di medan perang. Implementasi sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi inspirasi anggota Satgas TMMD Sangkuyung tahap 2 tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada hari Sabtu kemarin. Sebagai warga negara Indonesia dan anggota TNI harus berjiwa Pancasila sesuai dengan sumpah yang diucapkan ketika pertama kali dilantik menjadi anggota TNI, di mana salah satunya harus sesuai dengan sila pertama Pancasila, artinya ketika telah memeluk satu agama tertentu maka wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu kita harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satunya dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda, dan berita tadi adalah menutup berita di Monika Berita dan Informasi. Atas kekurangannya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Saya Bung Jas Bimasina mengucapkan salam jumpa, maksud saya selamat berpisah dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.